The Agency adalah series yang menceritakan tentang kehidupan seorang agen mata-mata Amerika atau CIA yang telah menjalani misi selama 6 tahun di Afrika. Namun setelah kembali pulang ke London, dia mendapatkan misi lain. Dirinya terpaksa kembali harus melanjutkan misi 6 tahun lalu tersebut. Lalu, misi apa yang sedang dijalani agen tersebut? Langsung saja, here we go. Film diawali saat seorang agen bernama Brendan Colby Martian dengan nama samaran Paul Lewis sedang menjalani misi di Addis, Ethiopia. Dan setelah 6 tahun di sana, Martian mendapatkan perintah untuk segera kembali ke London dan menyudahi misinya. Saat itu, Martian berpamitan kepada seorang wanita yang menjadi kekasihnya bernama Samia Zahir yang terlihat seakan-akan tidak bisa menerima kepergian Martian. Sementara itu, jauh di negara Belarusia, seorang agen yang memiliki nama samaran Coyote mengendarai mobil dengan keadaan mabuk. Karena hal itu, maka kepolisian Belarusia pun menangkap dan mengamankannya. Dua orang agen senior bernama Henry dan juga Frank mendengar penjelasan mengenai peristiwa yang dialami Coyote itu yang dijelaskan oleh agen bernama Owen. Setelah mendengarkan penjelasan Owen, Henry menyuruhnya agar memantau perkembangan Coyote. Lalu juga menyuruh Frank agar memberikan rekaman latihan interogasi Coyote. Maka saat Frank mengecek rekaman pelatihan interogasi Coyote tersebut, Frank menjadi panik karena dirinya adalah pelatih Coyote saat itu. Frank khawatir jika Henry melihat rekaman itu terdapat kesalahan, maka dirinya pasti akan dihukum. Maka dari itu Frank memberitahu Henry jika rekaman tersebut mengalami kerusakan. Melihat itu, Henry menyuruh Frank agar segera memperbaiki rekaman tersebut. Sementara itu di apartemennya, Martian yang telah tiba di London mendapat kunjungan dari anaknya yang bernama Poppy. Yang saat bertemu dengan ayahnya, Poppy menanyakan pekerjaan ayahnya yang selama ini menghilang 6 tahun lamanya. Martian pun hanya bisa mengatakan jika dirinya bekerja sebagai seorang agen CIA dan tidak bisa memberitahu apa misinya saat meninggalkan Poppy selama 6 tahun ini. Setelah cukup lama bertemu dengan ayahnya, Poppy pun akhirnya kembali pulang ke rumah ibunya. Karena Martian dan istrinya sudah bercerai. Pada keesokan harinya, Martian ditemui oleh Henry yang memberikan kabar jika mereka mempunyai masalah di Belarusia karena seorang agen yang bernama Coyote. Sebelum mencari tahu tentang keberadaan Coyote, Henry justru memerintahkan Martian untuk melatih seorang agen baru yang bernama Daniela dan memiliki nama samaran Denny yang akan ditugaskan dalam sebuah misi yang juga berbahaya, yaitu menyusup ke negara Iran. Sebelum menemui agen tersebut, Henry membawa Martian ke kantor agensi untuk mendapatkan sambutan karena kedatangan seorang agen yang paling berpengaruh dan juga paling handal. Namun di saat yang bahagia itu, Martian justru melihat kabar di televisi jika ada sebuah serangan teroris yang menghancurkan sebuah universitas di Addis, tempat Samia mengajar. Setelah itu, Martian janjian dengan agen baru tersebut di sebuah restoran. Saat baru saja tiba, Martian lalu memerintahkan Denny agar mengambil informasi dasar mengenai seseorang yang duduk di sudut restoran tersebut kurang dari 15 menit. Maka kemudian Denny pun menghampiri pengunjung restoran yang diminta Martian dan berpura-pura menjadi pelayan di restoran itu. Tidak lama kemudian, Denny kembali dan memberikan nama, pekerjaan, dan lain-lain dari kedua pengunjung restoran tersebut. Namun Martian tidak begitu senang karena cara Denny terlalu dekat yang pada akhirnya membuat salah satu dari pengunjung itu tertarik kepadanya. Martian memperingatkan Denny untuk tidak terlalu mencolok dan menggunakan cara lain agar Denny bisa mendapatkan sebuah informasi tanpa meninggalkan jejak dan ketertarikan dari seseorang. Dan itu adalah pelajaran pertama darinya. Karena masih khawatir dengan keadaan Samia, maka saat Martian berada di apartemennya, Martian pun mencoba menghubungi Samia dengan menggunakan sebuah ponsel. Dan untungnya saja, Samia memberitahu jika dirinya selamat dan tidak terjadi apa-apa padanya. Itu karena Samia berada di London, bukan di Ethiopia.
Pada keesokan harinya, Owen memberikan kabar buruk kepada Henry dan kepala agensi di London yang bernama Bosco jika Coyote telah menghilang dari pengawasan. Lalu, salah satu agen bernama Blair memberitahu jika Coyote sebenarnya tidak lolos pelatihan interogasi saat mabuk. Itu karena Coyote tidak mau minum alkohol. Jadi, untuk menjadi seorang agen CIA ada banyak tesnya guys. Dan salah satunya adalah tes dalam keadaan mabuk untuk melihat ketahanan seorang agen untuk tidak membocorkan rahasia. Dan karena Coyote tidak lolos tes tersebut, maka jika Coyote mabuk, besar kemungkinan akan membocorkan misinya dan misi dari agen yang lain. Mendengar itu maka Bosco menyuruh mereka agar menangguhkan sementara misi sebelum menemukan Coyote. Setelah itu Bosco harus menjelaskan situasi hilangnya Coyote kepada pimpinan CIA di Amerika. Pimpinan CIA itu memperingatkan Bosco untuk segera menemukan Coyote agar masalah tersebut tidak menghancurkan semua misi yang sedang dijalankan. Pada keesokan harinya, Martian, Owen, dan Blair mendiskusikan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi jika Coyote pada akhirnya membongkar rahasia CIA. Lalu Blair memperlihatkan salah satu aset Coyote yang membantunya di Belarusia. Dia bernama Orekov yang terlihat sangat ketakutan karena mendengar jika operasi mereka sedang dihentikan. Blair tidak bisa memberitahu Orekov jika Coyote telah menghilang, karena jika itu ia lakukan, maka akan membuat Orekov menjadi lebih panik lagi. Kemudian Martin pergi ke ruangan Henry dan meminta agar diberikan anggaran untuk mengevakuasi salah satu aset Coyote di Belarusia. Namun Henry beranggapan jika hal itu akan membutuhkan biaya yang sangat mahal. Oleh karena itu, Martin membawa Henry untuk melihat bagaimana keadaan aset mereka di Belarusia tersebut. Setelah melihat rekaman tersebut, maka Henry pun akhirnya setuju untuk mengeluarkan anggaran demi mengevakuasi Orekov. Kemudian Owen lalu menelpon Orekov dan memberitahu jika CIA akan segera mengevakuasinya keluar dari Belarusia. Namun ternyata Orekov sudah berada di bandara dan akan segera pergi sendiri. Mendengar itu membuat Owen panik dan segera memanggil Blair dan juga Henry. Saat Henry mengetahui kabar tersebut, maka Henry lalu menelpon Martian dan memberitahu juga akan hal itu. Mendengar kabar tersebut, Martin menyuruh Owen menjelaskan semua hal mengenai Orekov. Dengan cepat, Owen dan Blair pun menerangkan semua data-data dan informasi yang terkait dengan Orekov. Setelah mendengarkan semuanya, Martin lalu mempunyai rencana, yaitu menyuruh Owen untuk mengalihkan penerbangan Orekov ke Bandara Gdańsk, Polandia, dan menyuruhnya ke rumah sakit menemui saudaranya yang sedang sakit, agar agen intelijen Rusia tidak curiga dengan Orekov. Maka Owen pun kembali menelpon Orekov dan memberitahu jika penerbangannya akan dialihkan ke Bandara Gdańsk di Polandia. Jika Orekov menolak, maka semua orang yang Orekov kenal, termasuk keluarganya, akan dalam bahaya. Orekov pun sebenarnya tidak mau lagi mendengarkan CIA, namun karena keluarganya diancam, maka Orekov mau tidak mau harus kembali menurutinya. Namun saat Orekov telah tiba di Polandia, Orekov langsung dijemput oleh agen CIA dan akan dibawa untuk diisolasi. Ternyata itu hanyalah jebakan agar mereka bisa mengurung Orekov di sebuah gudang dan berpura-pura sebagai agen Rusia untuk menguji Orekov apakah telah membocorkan misi dan informasi terkait rahasia CIA atau tidak. Sementara itu, 3 agen CIA yang sedang menjalani misi rahasia tingkat tinggi di situasi perang Ukraina dan Rusia bernama Operasi Felix harus membatalkan misi tersebut karena hilangnya Coyote bisa membuat identitas mereka terbongkar. Namun saat akan pergi, mereka harus melalui jalanan yang sudah dikuasai oleh tentara Rusia. Saat melihat tentara Rusia itu sudah tahu jika surat yang mereka berikan itu adalah palsu, maka dengan cepat mereka lalu segera menerobos dan pergi dari tempat tersebut. Hingga malam hari, mereka terpaksa harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki karena mobil yang mereka kendari masuk ke dalam sebuah lubang yang telah dipasang oleh tentara Rusia. Saat mereka melihat tentara Rusia itu telah mendekat, maka Charlie memerintahkan kedua temannya yaitu Koval dan Bautenko untuk menyerang mereka dan membuat garis pertahanan.
sedangkan dirinya akan menyelinap dari arah belakang dan menembak mereka. Maka saat tentara Rusia itu terpancing, dengan cepat Charlie keluar dari balik hutan dan menyerang tentara yang berada di dalam mobil. Setelah membunuhnya, Charlie lalu menggunakan gun machine di atas mobil tersebut dan menembak semua tentara Rusia yang berada di depannya. Pada keesokan harinya di kantor agensi di London, tim IT memberikan gambaran dari tim Felix yang sedang melawan tentara Rusia di Ukraina. Dari protokol yang ada, jelas jika tim Felix telah memberikan gambaran jika situasi mereka sedang darurat dan membutuhkan proses evakuasi secepat mungkin. Namun yang menjadi masalah adalah karena garis pertahanan Rusia sudah meluas, maka helikopter atau drone sudah tidak bisa lagi dikerahkan karena pasti akan ketahuan oleh pihak Rusia. Bosku lalu menyuruh Martian agar mengambil alih misi penyelamatan ini dan harus berhasil mengevakuasi ketiga agen tersebut. Karena jika gagal, maka ini akan menjadi bencana intelijen terbesar dalam sejarah CIA dan mengancam keamanan nasional Amerika. Karena mendapatkan misi tingkat A++, maka Martian langsung mencari cara agar bisa menemukan ketiga agen di Ukraina tersebut. Martian lalu mendatangi Owen dan menanyakan tentang kemampuan satelit mereka. Owen lalu memberitahu jika walaupun satelit Amerika paling canggih, namun tidak bisa melihat pergerakan manusia secara detail. Terlebih lagi jika kondisi di lapangan banyak pohon dan semak. Belum lagi mereka juga harus menemukan coyote yang juga hilang. Bedanya, jika coyote ditangkap dan buka suara, maka seluruh intel yang ada di Rusia, Belarusia, dan Ukraina bisa terancam. Dan kedua misi itu menjadi saling terkait. Namun kantor pusat di Amerika sekarang menganggap jika Coyote adalah seorang pengkhianat yang kabur dan harus ditemukan. Martian lalu menerangkan jika saat ini prioritas mereka adalah menemukan tim Felix dan Martian sudah memiliki rencana awal, yaitu dengan menyisir setiap daerah dengan radius yang tidak jauh dari arena pertempuran mereka melawan tentara Rusia dengan menggunakan pemindai panas satelit. Martian yakin jika tim Felix pasti akan memberikan kode melalui pola suhu panas agar terlihat oleh CIA. Dan di saat yang bersamaan, tim Felix pun mendinginkan mesin mobil mereka dan menutupinya dengan ranting pohon karena walaupun bisa membuat peluang mereka ditemukan CIA lebih besar, tapi mereka juga harus menghindari drone Rusia yang pastinya sedang mengintai mereka juga. Dan untungnya saja, saat drone Rusia itu melintas, mereka sudah melakukannya terlebih dahulu, yang pada akhirnya drone tersebut tidak menemukan mereka. Lalu saat mereka sedang bersembunyi, tiba-tiba saja sebuah mobil mendekati mereka. Ternyata mobil itu adalah tim yang dikirim oleh CIA yang telah berhasil menemukan lokasi tim Felix. Ketiga agen itu lalu menjelaskan jika Charlie dan timnya akan kembali diantarkan ke klinik untuk melanjutkan misi karena target mereka seminggu lagi akan datang ke klinik, yaitu Chekhov, wakil Menteri Pertahanan Rusia. Setelah berhasil menemukan tim Felix, Martian lalu menemui Samia. Martian curiga karena saat dirinya datang ke sebuah seminar untuk mengecek keberadaan Samia, ternyata Samia tidak ada di seminar tersebut. Maka Martian pun menanyakan alasan sebenarnya Samia datang ke London. Namun di saat mereka sedang berdebat, seorang agen bernama Osman melihat dan memfoto mereka berdua dari dalam mobil. Setelah itu, Osman mengikuti Samia dan menyuruhnya masuk ke dalam mobil. Di sini kita sudah mulai tahu jika Samia memiliki hubungan dengan seorang agen, tapi belum tahu apakah Samia juga adalah seorang agen, aset, atau apa. Pada keesokan harinya, terjadi sebuah pertemuan rahasia antara pemerintah Cina dengan negara Sudan yang diwakili oleh dua kubu yang sedang bermusuhan. Di mana Cina mengambil langkah secara diam-diam untuk menguasai minyak, emas, dan pertambangan di wilayah selatan dan akan memberikan imbalan berupa uang dan infrastruktur. Tapi Sudan tidak boleh memberitahu Amerika atau negara manapun. Dan Samia di sini sebagai seorang sejarawan yang akan memberikan pandangannya dalam pembagian wilayah untuk menyelesaikan konflik dan perang yang selalu saja terjadi di negaranya. Sementara itu di kantor agensi, perwakilan dari Belarusia datang karena mendengarkan kabar dari Kongres Amerika bahwa negara mereka telah dihina. Mereka ingin perwakilan Amerika mengklarifikasi dan memberikan permohonan maaf secara publik. Sebelum Henry dan Martian masuk, bosku memperingatkan kedua bawahannya itu untuk tidak mengucapkan satu kata apapun untuk menghindari masalah semakin mengeruh.
Setelah pertemuan tersebut selesai, Martian berhasil mengidentifikasi salah satu agen intelijen Rusia yang sedang menyamar sebagai perwakilan dari Belarusia. Martian lalu mengajak Mikhail untuk bertemu besok di sebuah bar. Maka pada keesokan harinya, mereka pun akhirnya bertemu. Martian memberitahu Mikhail jika dirinya kehilangan sepeda, yaitu sebuah kode jika kehilangan seorang agen. Maka dari itu Martian memberitahu jika ada orang yang bisa mengembalikan sepedanya, maka Martian siap membayar 5 kali lipat. Awalnya Mikhail berpura-pura tidak tahu dengan apa yang dikatakan Martian, tapi karena mendengar harganya, membuat Mikhail tergiur membantu Martian dan menghubunginya jika telah menemukannya. Setelah itu Martian kembali ke kantor dan memberitahu Hedri dan juga Bosko, dan sekarang mereka hanya bisa menunggu kabar dari Mikhail. Kemudian sebelum Martian kembali pulang, Martian ingin menemui Samia di hotel. Namun saat sudah hampir sampai di kamarnya, Martian melihat seseorang yang sedang berbicara dengan Samia. Karena merasa curiga, maka Martian pun kembali pulang. Ternyata Osman sedang menanyakan siapa laki-laki yang ia temui tempo hari, yaitu Martian. Osman tahu karena melihat Samia berbicara dengannya. Bahkan Osman memiliki bukti foto mereka berdua. Namun Samia tidak mau memberitahu, yang membuat Osman menjadi sangat marah dan mengancam Samia. Karena ketakutan, maka Samia pun akhirnya memberitahu jika namanya adalah Paul Lewis dan dia adalah seorang guru saat berada di Addis. Maka pada keesokan harinya, Osman mencari data dan informasi mengenai Martian. Lewat media sosial, Osman melihat jika Martian atau Paul Lewis memang benar adalah seorang guru. Kemudian Osman juga membeli sebuah informasi mengenai Martian pada seorang konsulat Yordania karena Martian pernah ditugaskan sebagai guru di Yordania. Sementara itu di kantor CIA, Owen diperintahkan pergi ke Belarusia untuk mengecek apartemen Coyote dan mengidentifikasi apakah ada bukti yang bisa menguatkan argumen mereka jika Coyote telah berkhianat. Saat berada di apartemen Coyote, pada malam harinya, saat Owen sedang tidur, tiba-tiba saja seorang wanita masuk bernama Eva. Eva memberitahu jika dirinya sudah lama mendapatkan izin tinggal di apartemen Piotr atau Coyote karena Eva adalah karyawan Piotr atau Coyote. Eva terpaksa untuk sementara ini tinggal di apartemen bosnya itu karena sedang bertengkar dengan kekasihnya. Sedangkan di London, Martian kembali menemui Samia di sebuah restoran. Mereka mengadakan makan malam bersama setelah terjadi perselisihan beberapa hari yang lalu. Tapi ternyata Osman juga datang, tapi tidak untuk bergabung bersama dengan mereka. Osman hanya sedikit menginterogasi Martian dan menanyakan bagaimana Martian bisa mengenal Samia. Martian pun memberitahu jika dirinya bertemu dengan Samia saat menjadi guru di Addis, Ethiopia. Setelah mendengar penjelasan Martian, maka Osman pun akhirnya pergi. Setelah itu Samia berbohong dan memberitahu jika Osman adalah seorang guru yang juga sama seperti dirinya. Tapi Martian sebenarnya sudah tahu jika Osman adalah seorang agen. Pada keesokan harinya, Martian yang sudah tahu jika Osman pasti akan menyelidiki dirinya, maka Martian pun mencoba mengecoh Osman yang akan masuk ke dalam apartemennya dan untuk mencari bukti apakah dirinya memang benar adalah seorang guru atau bukan. Maka dari itu Martian menulis lalu menghapus sebuah tulisan dari novel yang sedang ia kerjakan, agar jika anak buah Osman menggeledah apartemennya, maka Osman akan yakin jika dirinya memang benar adalah seorang guru. Kemudian saat berada di kantor agensi, setelah mengetahui jika ada kemungkinan apartemen Coyote sudah tidak aman lagi, maka Bosko segera menelpon Owen dan memberikan protokol evakuasi dan menyuruhnya untuk tetap di kamar apartemen Coyote tersebut hingga ada agen yang menjemputnya. Jelas hal itu membuat Owen menjadi terkejut. Bosko lalu menjelaskan jika ada pesan yang mereka dapatkan dari seseorang mengenai keberadaan Coyote dan mereka pasti sedang mengawasi Owen yang sekarang berada di apartemen Coyote tersebut. Tak lama kemudian, saat Owen telah mengemasi barang-barangnya, 2 agen yang akan membawa Owen telah tiba dan mereka akan mengantar Owen hingga selamat sampai ke dalam bandara. Sementara itu Martian pulang ke apartemennya untuk mengecek umpan yang ia pasang. Dan benar saja, bekas penghapus di novelnya itu sudah dihilangkan oleh seseorang.
Ternyata yang melakukannya adalah pegawai kebersihan yang disewa oleh anak buah Osman yang telah memfoto semua bagian dari kamar Martian. Setelah itu, Martian lalu berjalan sendirian untuk memancing anak buah Osman tersebut. Saat mendapatkan kesempatan, anak buah Osman itu langsung menyerang Martian untuk membuktikan apakah Martian adalah seorang agen atau bukan. Dan hal itu yang diinginkan oleh Martian. Martian berusaha untuk tidak melawan agar anak buah Osman itu yakin jika Martian bukanlah seorang agen rahasia. Dan setelah membuat Martian pingsan, anak buah Osman itu pun pergi dan mengambil jaket Martian dan meninggalkan Martian tergeletak di jalanan. Pada keesokan harinya, Martian pergi ke kantor polisi dan melaporkan peristiwa pemukulan yang ia alami kemarin. Dan di saat yang bersamaan, anak buah Osman memberitahu akan hal itu kepada Osman. Osman lalu menyuruh anak buahnya itu untuk mengecek laporan di kantor polisi tersebut apakah benar Martian atau Paul Lewis melaporkan penyerangan yang mereka lakukan. Setibanya di kantor, Owen yang juga sudah tiba di London memberitahu jika dirinya hanya menemukan sebuah kata Valhalla di cermin kamar mandi apartemen Coyote yang kemungkinan menjadi petunjuk akan hilangnya Coyote selama ini. Mendengar itu, Martian akan menelusuri arti kata tersebut. Pada malam harinya, Martian mengundang seorang agen dari intelijen Inggris bernama James. Martian memberikan sebuah foto seseorang yang bernama Eric Zheng Huang dan meminta James untuk menjelaskan informasi mengenai Eric. James pun memberitahu jika Eric adalah salah satu elit Tiongkok yang dekat dengan pemimpin negara Cina, yaitu Xi Jinping. Biasanya, Eric juga dibayar untuk menjadi perantara antara dua negara yang memiliki kepentingan rahasia. Dari situ Martian akhirnya tahu jika Cina sedang mencoba masuk ke dalam sebuah negosiasi pembagian wilayah Sudan untuk bisa menguasai beberapa wilayahnya yang bisa diambil sumber dayanya. Dan itulah kenapa Osman dan Sami ada di London untuk membahas hal itu dengan perwakilan pemerintah Cina. Dan di saat yang bersamaan, Osman menemui salah satu perwakilan pemerintah Cina. Osman memberitahu jika mereka sekarang memiliki seorang yang bisa menjadi penghalang dari jalannya kesepakatan dan orang tersebut harus segera disingkirkan. Yang Osman maksud adalah Martian atau Paul Lewis. Pada keesokan harinya, Martian menyuruh salah satu agen tim IT bernama Simon untuk mengambil sebuah barang yang ditaruh oleh seseorang yang menjadi penghubung CIA yang tahu di mana lokasi Coyote. Masih ingat, jika sepeda itu adalah kode untuk seorang agen yang hilang dan hal ini adalah Coyote. Nah, di sini Simon menemukan foto sepeda motor dengan sebuah nomor telepon di belakangnya dan langsung memberikannya kepada Martian. Maka kemudian Martian pun menelepon nomor tersebut dan memberitahu jika dirinya mau membeli sepeda itu. Artinya, Martian mau membeli keselamatan Coyote. Namun orang di dalam telepon tersebut yang bernama Cossack menjelaskan jika harganya akan bisa menjadi mahal karena sepeda motor itu atau Coyote telah dilelang dan siapa yang menawar paling tinggi maka dia yang akan mendapatkannya. Kemudian Simon memperlihatkan harga sepeda motor itu yang telah dilelang di sebuah situs. Melihat hal tersebut membuat bosku ragu dan tidak mempercayainya. Namun Martian justru sebaliknya. Martian yang paham dengan gaya penyampaian orang itu lalu menjelaskan jika orang yang mempunyai informasi mengenai Coyote itu adalah seseorang yang dikenal bernama Cossack. Mendengar hal tersebut maka bosku pun mempercayai Martian dan menyerahkan semuanya kepadanya. Pada keesokan harinya, Martian yang keluar dari apartemennya tahu jika ada yang sedang mengikutinya. Maka untuk mengecohnya, Martian terlebih dahulu pergi ke kantor penerbit buku. Dan saat seorang agen melintas menggunakan mobil sampah, Martian lalu naik agar bisa lolos dari dua agen Cina yang mengikutinya. Setelah berhasil mengecoh dua agen Tiongkok dan tiba di kantor CIA, Martian lalu mengadakan rapat bersama dengan Henry, Owen dan juga Simon yang membahas tentang identitas asli Cossack. Setelah mengumpulkan semua informasi, pada akhirnya Martian pun yakin jika Cossack adalah mantan agen intelijen Rusia yang bernama Novikov yang sudah tidak aktif karena melihat caranya menyampaikan pesan sepeda tersebut. Kemudian Simon memberikan data dan informasi tentang Novikov yang ternyata telah lama tinggal di Inggris dan memiliki dokter spesialis.
Lalu Martian pun menelpon asisten Novikov dan menyamar sebagai dokter spesialis tersebut untuk bisa berbicara langsung dengannya. Setelah berhasil terhubung, Martian lalu menjelaskan jika dirinya ingin membeli sepeda motor yang dijual oleh Novikov. Mendengar itu, membuat Novikov terkejut dan langsung mematikan panggilan. Maka setelah itu, Henry dan Martin menemui Bosko dan memberitahu jika mereka telah menemukan orang yang menjual informasi mengenai Coyote adalah mantan jenderal Rusia yang sudah pensiun. Dan sekarang, harga sepeda motor tersebut sudah mencapai 1,4 juta dolar. Kemudian setelah mereka mengirimkan uang tersebut melalui sebuah perusahaan, mereka mendapatkan rekaman panggilan Novikov yang telah menelpon bankir di Swiss jika dirinya ingin mengembalikan uang 1,4 juta tersebut kembali. Tak lama berselang, Novikov kembali menghubungi dokter spesialisnya yang asli, yaitu Dr. Temple, jika dirinya akan tiba di London jam 12 siang dan ingin dijemput di bandara untuk bertemu. Dr. Temple yang mendengar itu jelas kebingungan, tapi itu bukan untuknya, karena Novikov tahu jika pesan itu pasti akan diterima oleh CIA dan juga Martian. Dan saat waktu yang telah ditentukan tersebut, Martian yang ditemani Owen segera menemui Novikov di sebuah rumah kosong di pinggir laut. Setelah bertemu, Novikov lalu memberitahu jika agen yang mereka cari masih hidup, tapi kemungkinannya agen tersebut hanya bisa hidup 5 hari lagi. Kemudian Novikov meminta bayaran sebuah rekaman saat perang di utara Berlin 11 Februari 1989. Bosko yang melihat dan mendengar dari kantor agensi pun menerima permintaan Novikov. Kemudian Novikov menjelaskan jika Coyote melakukan kesalahan dengan merekrut anggota yang ternyata adalah bagian dari intelijen Rusia. Dan agen yang menyamar itu mengubah obat depresi yang dikonsumsi oleh Coyote menjadi sejenis narkoba, hingga membuat dirinya ditangkap dan dianggap memakai obat sejenis narkoba. Dan saat ditahan di kantor polisi di Belarusia, seorang polisi yang tahu jika Coyote adalah agen CIA, maka lalu menjualnya kepada tentara Rusia yang bekerja sama dengan Jenderal Volchok, seorang pemimpin dari tentara bayaran atau dikenal dengan pasukan Valhalla, pesan yang ada di cermin kamar mandi Coyote. Dan kemungkinan Coyote akan diberikan kepada pemerintah Rusia agar Volchok bisa mendapatkan bayaran dan juga jabatan atas prestasinya yang berhasil menangkap seorang agen CIA. Maka dari itu Novikov menyuruh Martin agar segera bergerak cepat sebelum hal itu terjadi. Setelah mendapatkan semua informasi mengenai Coyote, maka Owen lalu memutar rekaman suara yang diminta oleh Novikov yang ternyata itu adalah Volchok yang sedang merencanakan untuk membunuh istri Novikov. Itulah kenapa Novikov mau membantu CIA agar CIA bisa secara tidak langsung membalaskan dendam kematian istrinya yang tewas dibunuh oleh Volchok. Setelah itu, Martian dan yang lainnya lalu mengadakan rapat dengan petinggi CIA di Amerika. Di dalam rapat tersebut, Bosko memberitahu jika Coyote telah ditangkap oleh pasukan Belarusia dan tidak lama lagi pasti akan diberikan kepada Rusia. Dan jika itu terjadi, maka Rusia pasti akan melakukan segala cara agar Coyote mau membongkar semua misi dan agen CIA. Namun Martin justru menganggap ini adalah kemajuan, karena sekarang mereka telah mengetahui secara pasti di mana lokasi Coyote berada dan bisa merencanakan misi penyelamatan walau terlihat sangat sulit. Tapi Martin tetap yakin jika dirinya mampu membawa Coyote kembali pulang dengan selamat. Namun setelah rapat, Henry dan Bosko tidak setuju dengan Martian karena menganggap operasi penyelamatan Coyote itu sangat mustahil. Pada keesokan harinya, saat Martian sedang berada di apartemennya, Samia menelpon dan memberitahu jika untuk saat ini dirinya tidak bisa lagi menemui Martian karena dirinya sudah diancam oleh mafia di negaranya. Tapi Martian menyuruh Samia untuk tetap tenang dan menyerahkan semua kepadanya. Kemudian saat berada di kantor, Martian dan beberapa agen sedang mendiskusikan profil dari Volchok, tentara bayaran yang sedang menyandra Coyote. Di dalam rapat tersebut dijelaskan bahwa Valhalla adalah sekelompok tentara bayaran yang sangat terlatih dan profesional yang telah memenangkan banyak pertempuran seperti di Afrika dan juga Timur Tengah. Lalu saat rapat tersebut selesai, Martian tiba-tiba saja melihat anaknya yaitu Poppy ada di gedung tersebut, karena ternyata Poppy telah melanggar perintahnya dan keluar dari apartemennya. Dan karena hal tersebut, dirinya hampir saja diculik oleh agen Tiongkok. Tapi untungnya saja, agen CIA bernama Dozier
yang ditugaskan mengawasi Poppy berhasil menyelamatkannya. Dari hal tersebut, Henry langsung memanggil Martian dan mempertanyakan kenapa keluarganya bisa dikejar-kejar oleh agen federal negara lain. Martian tidak bisa memberitahu jika dirinya terlibat masalah dengan 2 agen dari negara Tiongkok dan juga Sudan karena hubungannya dengan Samia. Martian pun memberitahu jika itu karena dirinya tahu dari James, agen negara Inggris, yang mengabari jika terjadi pembicaraan rahasia antara kelompok Sudan dan pemerintah Tiongkok tentang kerjasama rahasia untuk sumber daya dan tambang di negara Sudan. Untuk itu, Martian mencoba menggalinya dan tidak sengaja kembali bertemu dengan Samia yang saat ini dijadikan ahli sejarah dalam pertemuan rahasia tersebut. Martian lalu mencoba meyakinkan CIA untuk merekrut Samia menjadi aset. Dan dengan hal itu, Amerika bisa memiliki informasi dari pertemuan rahasia tersebut. Mendengar hal itu, maka Henry lalu segera memberitahu Bosco. Henry juga sependapat dengan Martian, dan jika mereka berhasil mendapatkan Samia sebagai aset, maka mereka bisa mengambil kesempatan. Maka Bosco akhirnya memberikan izin untuk merekrut Samia. Setelah kembali pulang bersama dengan Poppy, Martian lalu menjelaskan kepada anaknya tersebut jika dirinya sedang berada dalam 2 misi yang sangat sulit dan menenangkan Poppy untuk tidak panik walaupun hampir saja diculik karena Martian dan CIA pasti akan selalu melindunginya. Lalu tiba-tiba saja Martian mendapatkan telepon dari Simon jika Samia akan bertemu dengan seseorang yang bernama Ken Jones jam 10 pagi. Maka pada keesokan harinya, saat Samia masuk ke dalam ruangan Dr. Ken Jones, tiba-tiba saja Dr. Ken Jones pergi dan masuklah Martian yang membuat Samia terkejut. Martian lalu menjelaskan kepada Samia kebenaran tentang dirinya, bahwa Paul Lewis hanyalah nama samaran dan nama aslinya adalah Martian. Dirinya juga adalah seorang agen CIA. Namun sekarang Martian ingin menyelamatkan Samia, karena jika Osman sampai tahu jika dirinya adalah seorang agen CIA, Osman pasti akan menangkap Samia dan mengira jika Samia telah bekerja sama dengannya. Untuk itu, CIA ingin merekrut Samia dan memberikan suaka dan perlindungan kepadanya. Namun Samia tidak bisa mengkhianati negaranya. Belum lagi, Osman juga akan menangkap dan menyiksa keluarganya. Dan Samia tidak ingin itu terjadi. Di saat yang bersamaan, Blair pergi ke Belarusia dan menemui asisten Volchok, yaitu Sylvia. Saat menyadari jika Blair adalah mata-mata, maka Sylvia pun berniat akan pergi. Namun Blair memberitahu jika Sylvia pergi, maka dirinya akan memberitahu anak buah Volchok jika Sylvia sering bertemu dengannya di salon tersebut, yang akan membuat Volchok mengira jika Sylvia bekerja sama dengan CIA. Untuk itu, Blair menyuruh Sylvia agar membantu CIA. Setelah Blair mendapatkan informasi mengenai Sylvia, CIA lalu membuat sebuah sepatu yang sama persis dengan milik Volchok dan memasangkan sebuah GPS agar mereka bisa memantau Volchok, dan sepatu itu akan diberikan kepada Sylvia. Sementara itu Samia memberitahu Osman jika tadi siang saat berada di ruangan Dr. Ken Jones, Paul Lewis atau Martian adalah seorang agen CIA yang berusaha merekrutnya, dan CIA telah mengetahui pertemuan rahasia yang sedang berlangsung. Tapi Samia tidak terpengaruh dan tidak ingin mengkhianati negaranya sendiri. Mendengar hal tersebut, Osman menyuruh Samia agar tetap di kamar hotel dan tidak lagi menghubungi Paul karena Samia akan dikembalikan ke Sudan. Setelah itu Osman lalu menemui perwakilan dari Sudan dan Cina. Jika pertemuan tersebut harus segera dipindahkan karena CIA sudah tahu akan pertemuan tersebut. Sedangkan di Belarusia, Sylvia membawakan handuk dan perlengkapan mandi untuk Volchok. Lalu saat Volchok sudah masuk ke dalam kamar mandi, maka Sylvia dengan cepat mengganti sepatu milik Volchok dengan sepatu yang diberikan CIA. Namun setelah mandi dan kembali ke ruangannya, Volchok tiba-tiba saja memberikan sebuah kado kepada Sylvia dan mengatakan jika dirinya akan menaikkan gaji Sylvia karena sudah lama bekerja dengannya. Namun saat Sylvia membuka hadiah tersebut, ternyata itu adalah sepatu yang membuat Sylvia sangat ketakutan karena tindakannya ternyata ketahuan. Maka dari itu Volchok lalu menyuruh Sylvia memakai sepatu tersebut dan menyuruh anak buahnya untuk membawa Sylvia untuk dieksekusi. Kembali ke London,
Simon yang sedang bekerja tiba-tiba saja mendapatkan panggilan telepon dari Samia yang ingin kembali menjadwalkan ulang pertemuannya dengan Dr. Ken Jones. Dan itu adalah kode dari Samia yang ingin bertemu dengan Martian. Maka saat berada di ruangan Dr. Ken Jones, Henry dan Bosco juga ikut dalam pertemuan tersebut. Namun Henry mendapatkan kabar dari agen yang berjaga di luar jika yang datang bukanlah Samia, tapi agen Tiongkok. Bosco lalu menyuruh Henry agar tetap membiarkan agen Tiongkok itu untuk masuk dan mendengarkan apa tujuannya. Maka saat agen dari Tiongkok yang bernama Guo itu masuk dan menjelaskan upaya perekrutan Samia adalah sebuah kesalahan. Karena Samia telah membocorkan upaya perekrutan dirinya. Karena jika itu sampai pada pemerintah Sudan, maka perundingan Cina dan Sudan bisa saja batal. Untuk itu pertemuan tersebut akan dipindahkan dan Guo meminta kepada CIA untuk tidak lagi mencampuri pertemuan tersebut. Sebagai imbalannya, Guo memberikan data 2 orang agen Rusia yang saat ini bekerja di Departemen Energi Amerika. Mendengar tawaran tersebut, Bosco pun akhirnya menerimanya. Setelah pertemuan itu, Martian mengikuti Guo ke parkiran. Martian tahu jika ada seseorang yang telah memberikan data 2 agen Rusia tersebut agar CIA bisa tertekan dan keluar dari pertemuan itu. Tapi Guo jelas tidak mau memberitahu, yang akhirnya membuat Martian kesal dan membunuh Guo saat itu juga. Pada keesokan harinya, saat Samia akan diterbangkan ke Sudan dan sedang menunggu pesawat di bandara, Martian kembali menemuinya dan kembali memujuk Samia untuk ikut bersamanya karena jika dirinya pulang ke Sudan, maka nyawanya pasti akan dalam bahaya. Namun Samia tetap tidak mau mengkhianati negaranya dan lebih menerima jika dirinya disiksa, bahkan dibunuh. Pada keesokan harinya, saat Martian kembali ke kantor, salah satu agen lapangan yang telah menggeledah kamar hotel Osman menemukan sebuah kertas untuk Paul yang menyuruhnya untuk mengecek handphone yang bisa saja Osman ingin melakukan kontak dengan Martian. Kemudian Martian melakukan rapat bersama dengan pimpinan CIA di Amerika. Bosco menjelaskan jika perangkat GPS yang mereka coba berikan kepada Volchok tidak berhasil, dan untuk saat ini mereka belum mengetahui di mana Volchok dan Coyote berada. Mendengar hal itu membuat para pemimpin CIA sangat marah. Namun Martian mencoba menenangkan mereka dan menjelaskan jika mereka sudah membuat rencana cadangan dan pasti akan berhasil memulangkan Coyote. Maka setelah itu Martian memanggil Owen dan Blair untuk merencanakan misi penyelamatan Coyote, di mana sekarang mereka tidak mengetahui lokasi Volchok. Namun Martian yakin jika Volchok pasti akan pergi ke bagian Ukraina yang telah dikuasai Rusia. Untuk itu, Martian menyuruh Owen dan Blair menghubungi seluruh agen yang berada di sekitar daerah tersebut untuk memantau Volchok dan pasukannya. Setelah itu, Martian mengambil handphonenya untuk mengecek pesan Osman. Ternyata, Osman mengirimkan sebuah video yang menampilkan kondisi Samia yang sedang disiksa. Osman juga memberikan pesan jika Martian mau menyelamatkan Samia, maka Martian harus memberikan sesuatu yang menarik baginya. Lalu Martian tiba-tiba saja menjatuhkan handphone tersebut. Dan saat keluar dari ruangan itu, ternyata Martian sudah mengambil kartu SIM handphone tersebut agar bisa kembali menghubungi Osman. Lalu Martian kembali masuk ke dalam ruangannya dan menghubungi Osman menggunakan jaringan yang telah terinskripsi, di mana Osman ternyata ada di London dan ingin bertemu dengan Martian secara langsung di jembatan Southwark jam 6 sore. Tapi sebelum itu, Martian menemui Blair dan juga Owen yang ternyata berhasil menemukan salah satu anak buah Volchok bernama Leo yang akan mereka jebak setelah menyadap ponselnya dan membaca pesannya yang sangat kesal jika dirinya tidak pernah mendapatkan kenaikan pangkat oleh Volchok. Dan hal itu akan mereka manfaatkan. Maka dari itu mereka lalu menghubungi Leo dengan menyamar sebagai salah satu anak buah Volchok yang mau merekrut Leo sebagai ketua tim yang baru saja ia bentuk untuk menelusuri jaringan sekretarisnya yang telah berkhianat. Kemudian mereka memberikan pesan jika ada salah satu bawahan Volchok yang akan menemuinya nanti. Setelah itu Martian lalu pergi menemui Osman di jembatan. Tanpa basa-basi, Martian menanyakan apa yang Osman inginkan. Osman lalu meminta daftar nama-nama aset CIA di Ethiopia, Eritrea, Djibouti, Yaman dan juga Sudan. Dan setelah itu, Osman akan membawakan Samia ke London.
Pada keesokan harinya, Martian pergi ke Ukraina untuk menemui Leo. Saat telah bertemu di tempat yang sudah dijanjikan, Martian lalu memberikan sebuah amplop yang berisi uang. Kemudian saat Leo melihat foto di ponselnya, Leo pun akhirnya sadar jika dirinya dijebak dan akan segera pergi. Namun Martian mencoba membujuk Leo agar mau bekerja sama dengan CIA karena tidak lama lagi CIA akan menyerang Volchok, dan jika itu terjadi maka CIA akan membantu Leo untuk menjadi komandan yang baru. Leo yang memang dari dulu menginginkan hal itu akhirnya pun setuju. Setelah berhasil mendapatkan informasi dari Leo, yaitu rencana detail perjalanan Menteri Pertahanan Rusia dan lokasi tempat tujuan Coyote, maka Martian lalu kembali ke London untuk memberikannya kepada Henry. Martian juga telah memberikan arahan kepada Leo agar menyusun rencana untuk mengubah tempat lokasi tujuan Volchok ke klinik tempat tim Felix berada. Namun Henry sangat marah dengan hal itu karena Martian membahayakan operasi Felix, dan bisa saja Leo justru berbalik arah yang akan membuat operasi Felix menjadi gagal. Namun Martian meyakinkan Henry jika rencana tersebut pasti berhasil dan akan menyelesaikan misi menyelamatkan Coyote dan juga tim Felix sekaligus. Maka di klinik tempat tim Felix berada, seorang agen datang dan memberitahu Charlie jika operasi Felix dibatalkan, dan menyuruh Charlie dan kedua agen lainnya untuk pergi ke tim penyelamat yang akan segera tiba. Setelah itu Charlie memberitahu hal itu kepada Koval dan Boutenko yang tidak setuju dengan pembatalan misi mereka. Karena menurut Koval, mereka sedikit lagi bisa menyelesaikan misi dan membebaskan Ukraina dari cengkeraman Rusia. Namun Charlie hanya menyampaikan pesan dan berharap mereka berdua juga menurutinya. Di tempat lain, Leo menjelaskan kepada Volchok jika mereka harus singgah ke klinik pengobatan di Ukraina karena Menteri Pertahanan Rusia akan berkunjung ke sana. Di London, Martian kembali meninjau semua rencana agar memastikan jika rencana penyelamatan Coyote dan tim Felix berjalan sempurna. Maka pada keesokan harinya, Martian yang kehabisan cara untuk menyelamatkan Samia lalu menemui James untuk meminta bantuannya. Namun James memanfaatkan hal tersebut dan bersedia membantu asalkan Martian mau menjadi aset kerajaan Inggris. Mendengar hal tersebut membuat Martian berpikir keras. Namun pada akhirnya Martian bersedia mengkhianati negaranya asalkan Samia selamat. Kemudian Martian yang saat itu akan pergi ke kantor agensi menggunakan motornya, tiba-tiba saja mendapatkan telepon dari Owen yang berada di kantor agensi. Owen lalu memberitahu Martian jika regu tim yang diturunkan untuk menyelamatkan Coyote dan tim Felix telah siap. Namun mereka memberi kabar jika pasukan Volchok ternyata terlalu banyak. Maka dari itu CIA ingin membatalkan misi itu. Namun Martian tidak setuju. Martian yakin jika misi itu akan berhasil. Untuk itu Martian menyuruh Owen untuk memerintahkan tim penyelamat untuk memindahkan lokasi penyerangan sejauh 300 meter dari klinik, di mana tim biru akan ditugaskan untuk menyelamatkan para agen, sedangkan tentara yang mereka sewa sebagai backup untuk melindungi mereka. Namun Martian yang sedang menjelaskan rencana tersebut sambil mengendarai sepeda motor, tiba-tiba saja tertabrak sebuah mobil yang membuatnya terlempar. Owen pun khawatir saat mendengar suara benturan keras itu dan juga tiba-tiba saja tidak mendengar suara Martian. Maka Owen pun sudah tidak bisa berkata-kata apa lagi karena Owen menganggap jika Martian telah tewas kecelakaan. Owen lalu segera menemui Henry dan menjelaskan semuanya. Setelah mendengarkan penjelasan Owen, Henry lalu menyuruh Owen untuk kembali ke dalam ruang kontrol dan memandu jalannya misi penyelamatan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Martian. Maka setelah itu Owen pun masuk ke dalam ruang kontrol yang saat itu mereka telah melihat konvoi pasukan Valhalla yang dipimpin oleh Volchok. Lalu Owen mengubah rencana sesuai dengan apa yang disarankan oleh Martian. Di rumah sakit, Martian yang berhasil diselamatkan tiba-tiba saja didatangi James yang ternyata kecelakaan yang dialami Martian adalah ujian darinya. Dan juga agar mereka bisa berbicara secara tertutup dan tanpa ada curiga. Sementara itu di Ukraina, Menteri Pertahanan Rusia bernama Chekhov datang untuk mengunjungi klinik. Chekhov pun menyelami semua perawat dan dokter yang bekerja di klinik tersebut untuk memperlihatkan bahwa Rusia peduli dengan korban perang. Namun saat Chekhov menyalami Boutenko, ternyata Boutenko sudah menyiapkan senjata dan tetap menjalankan rencana pembunuhan Chekhov walaupun penjagaannya sangat ketat. Dan saat Boutenko berhasil menembak Chekhov, Boutenko lalu masuk ke dalam klinik dan berlari untuk menyelamatkan diri. Namun usaha Boutenko sia-sia karena tentara Rusia
berhasil mengejar dan membunuhnya. Di London, para agen CIA melihat jika terjadi kekacauan di klinik Tim Felix. Dan karena itu membuat Volchok dan pasukannya berhenti setelah mendengarkan kabar dari salah satu tentara di klinik itu untuk segera menunggu. Kemudian tiba-tiba saja Owen melihat Coyote yang sedang keluar dari salah satu mobil pasukan Volchok. Owen meyakinkan para agen yang ada di ruangan kontrol tersebut jika orang tersebut memang benar adalah Coyote. Sementara itu di klinik, saat Chekhov dibawa masuk ke dalam helikopter dan sudah mendapatkan perawatan dari Charlie dan juga Koval, ternyata mereka berdua menyelesaikan misi tersebut agar tidak menyia-nyiakan pengorbanan Boutenko. Mereka berdua keluar dari helikopter dan telah menaruh 2 granat yang membuat helikopter tersebut meledak dan menewaskan semua orang di dalamnya, termasuk Chekhov. Volchok dan pasukannya yang tidak jauh dari klinik tersebut melihat asap membumbung tinggi yang membuatnya curiga dan segera mengerahkan pasukannya untuk segera masuk ke dalam klinik untuk mengeceknya. Dan hal itu justru membuat CIA bisa kembali menjalankan rencana Martian. Tim sniper lalu membunuh sopir yang mengendarai mobil paling depan agar membuat Volchok dan pasukannya berhenti tepat di area tim biru. Maka saat berada di jangkauannya, Tim biru lalu segera keluar dari dalam hutan sambil menembaki Volchok dan semua pasukannya yang tidak tahu jika mereka telah dijebak. Setelah berhasil membunuh Volchok dan pasukannya tersebut, mereka lalu mengeluarkan Coyote. Dan di saat yang bersamaan, Charlie dan Koval juga berhasil keluar dari area klinik sesuai arahan dan juga berhasil diselamatkan. Dan misi penyelamatan Coyote dan tim Felix pun akhirnya berhasil. Kemudian setelah beberapa hari, Martin akhirnya kembali masuk ke kantor agensi dalam keadaan kurang baik. Namun Martin disambut dengan sangat meriah karena berkat rencananya, Coyote dan tim Felix berhasil diselamatkan. Walaupun satu agen tim Felix harus gugur, yaitu Boutenko. Namun di balik semua itu, Martin tidak merasa sebagai seorang pahlawan karena perjanjiannya dengan James untuk menjadi seorang aset dari negara Inggris. Dan series The Agency season 1 pun akhirnya berakhir.